makanan yang halal dan haram dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci yang mempunyai fungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, baik terkait hubungannya dengan Tuhan, manusia, atau alam semesta. Al-Quran juga menjelaskan tentang persoalan makanan, yakni tentang makanan halal dan haram. Makanan dan minuman menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia untuk memenuhi kebutuhan pada tubuh. Dua hal itu juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik berupa energi dan juga spiritual. Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, sesuai dengan firman-Nya dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Makanan yang baik dan buruk dalam Al-Quran. Islam telah mengatur sedemikian rupa persoalan makanan halal dan haram bagi umatnya. Konsep makanan baik adalah sesuai dengan kata al-tayyibat yang mana disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah 5 Al-Ma'idah ayat 4. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Adapun istilah makanan yang buruk dalam Al-Quran disebut dengan al-khaba'its. Hal ini seperti yang ditulis dalam surah 7 Al-A'raf ayat 157. Alladzina يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksud dari Al-Khaba'ith sendiri juga diperdebatkan oleh para ulama. Menurut Imam Malik, Al-Khaba'ith merujuk pada satu, makanan yang diharamkan, yaitu seperti dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-Khaba'ith adalah daging babi, riba, dan lain sebagainya. Dua, arti dari Al-Khaba'ith sendiri yaitu kekejian dan keburukan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Al-Khaba'ith dalam konteks makanan berarti juga yang menjadi mudarat dalam agama. Adapun ayat yang menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan dalam Al-Quran adalah surah 6 Al-An'am ayat 145. قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabb-Mu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah 5 Al-Ma'idah ayat 3. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة
الخانقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah 2 Al-Baqarah ayat 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah penjelasan mengenai istilah makanan yang buruk dalam Al-Quran dan dalil ayat mengenai makanan yang halal dan haram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.